yang sama-sama kami muliakan para habaib, di antaranya yang hadir dalam majlis ini Habib Hamid Salim Maula Dawilah, Habib Umar Faruk Al-Khairat, Habib Ahmad Al-Haddar, Habib Fahmi Syahab, Habib Toba bin Syahab, Habib Hashim bin Syahab, Habib Azra'i Al-Khairat, Habib Ahmad As-Sagaf, Habib Abdul Muttalib Basyayiban, para masyayikh, para kiai, di antaranya Kiai Haji Nabhan, Kiai Haji Najib Zamzami, Kiai Haji Muhammad Yasin Sulkan, para sesepuh, bini sepuh yang terhormat, para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer yang kami hormati, wali kota yang diwakili oleh Bapak Sekda, pimpinan SKPD dan camat sekota Batam beserta lurahnya, kepala kantor Kementerian Agama Kota Batam, kepala kantor urusan agama sekota Batam, ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam yang kami hormati, hadir pula di dalam majelis ini Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, dan Kabupaten Natuna, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, para tokoh organisasi Islam dan organisasi kemasyarakatan, di antaranya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, segenap pengurus dan jamaah thariqah, segenap pengurus dan jamaah al-khidmah tingkat provinsi, kota dan kecamatan, para muridin, muhibbin, mu'taqidin, para pengikut dan pecinta guru kita Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin wal hadirat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, di pagi yang membahagiakan ini Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita, dikumpulkan kita untuk bersama-sama di dalam majlis zikir, majlis hadratin nabawiyah fi maulidi khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wal hadratil ghawsiyah fi qiraati manaqib sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Majlis berkirim doa, bukti nyata dan syukur kita kepada para guru, para aulia illah, para ulama, sesepuh pendahulu kita, terutama kirim doa untuk kedua orang tua kita, wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad, wa khususan sahibi hadhihi al wilayah min awliya'illah wal ulama billah wal masyayikh fillah wa ibadillahis salihin. Semoga apa yang telah menjadi azam, keinginan, niat dan tujuan kita yang utama dan mulia ini insyaallah ta'ala akan dilihat, didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bijahihim wa barakatihim wa karamatihim
وأنوارهم وأسرارهم وبالخاصة ببركات أصحاب هذا الحال. Allah memasukkan kita, keluarga, anak cucu, masyarakat, bangsa dan pemimpin kita ke dalam golongan min ibadillahis salihin al-falihin al-muflihin asy-syakirin at-tawwabin al-mutatahhirin al-makbulin as-salimin. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah wa naili syafa'atil udma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan ketua panitia sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya majelis pagi ini. Kepada Dr. Haji Zulkarnain Umar SAG MH kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan para habaib, para masyayikh, para kiai, para imam khususi, ustadz, ustazah, dan para tokoh agama, tokoh adat. Wabil khusus kepada Habib Hamid Maula Dawilah, Habib Umar Faruk Al-Khirid, Habib Ahmad Al-Haddar, Sayyid Fahmi Sahab, Sayyid Taba bin Sahab, Sayyid Hasim bin Sahab, Sayyid Azra'i Al-Khirid, Sayyid Ahmad As-Segab, Sayyid Abdul Muttalib Basyaitan. Masyayikh yang kami muliakan, Dr. Andus Kiai Haji Nabahan, Imam Khususi Batam dan sekaligus penasehat Al-Khidmah Kepulauan Riau dan Kota Batam, Kiai Haji Najib Zamzami, Kiai Haji Muhammad Yasin Sukhan. Para pejabat yang kami hormati, Wali Kota Batam yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Bapak Dr. Andus Haji Jefridin MPD, Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Nurianto SHMH, dan anggota DPRD yang berkesempatan hadir, dan yang saya hormati Haji Jarkasi MH, Ketua Pengadilan Agama Kota Batam, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kabid Bimas Islam Bapak Dr. Andus Haji Edi Batara, dan yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas Dr. Haji Erizal Abdullah MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Dr. Andus Haji Zamzuri MSI, dan yang saya hormati Ketua Jamiatul Al-Wasliyah Provinsi Kepulauan Riau Dr. Andus Haji Surya Makmur Nasution, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Ketua Al-Hikmah Provinsi Kepulauan Riau Dr. Kiai Haji Zainuddin MSI, Ketua Al-Hikmah Kota Batam Kiai Haji Muhammad Dirham SAG MSI, Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Batam, para camat, kepala lurah,
pengurus BKMT Permata sekota Batam, para pengurus dan jamaah Al-Hikmah tingkat provinsi dan kota Batam, para hadirin jamaah majelis zikir, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati dan saya cintai, wabil khusus juga kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan zikir ini secara virtual dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan sebesar-besar karunia ke dalam kehidupan kita ini. Dan nikmat yang paling besar, Allah masih patrikan indah hidayah di dalam diri kita. Karena berbicara persoalan hidayah yang membawa kita hadir di rumah Allah yang mulia ini menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan tidak lain adalah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada lagi berguna harta dan anak melainkan hati yang sejahtera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hari kiamat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia. Pada kesempatan ini selaku ketua panitia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentu kami menyampaikan rasa syukur yang tiada terhingga atas terlaksananya majelis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar Al-Hikmah Kota Batam yang ke-12 tahun 2022. Tujuan pelaksanaan ini tidak lain adalah kita berzikir, bersalawat, manakib dan berdoa, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ashabul haul dan orang-orang terhormat tercinta yang sudah mendahului kita. Demikian pula kita memohon segenap pemimpin dan rakyat sekota Batam semua agar selamat, sehat, sejahtera dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada pemerintah Kota Batam yang sudah memberi dukungan penuh terhadap kegiatan pelaksanaan Haul Akbar tingkat Kota Batam yang ke-12 ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Demikian pula kepada pengurus Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah yang sudah menyediakan fasilitas untuk kita berzikir pada hari ini. Semua itu hanya kami bisa sampaikan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala Bapak Ibu sekalian dan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelaknya. Namun demikian, panitia juga menyadari di sana sini banyak kekurangan, kesilapan dan kesalahan serta pelayanan yang tidak pada tempatnya. Kami mendudukkan Bapak Ibu yang mungkin tidak semestinya. Kesalahan dan kekhilafan itu bukanlah kami sengaja, tapi selaku manusia biasa tentu punya silap dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, dimohon kepada Bapak dan Ibu para jamaah sekalian untuk tetap dapat duduk dengan tenang sampai majelis ini selesai. Dimohon sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap dapat duduk dengan tenang sampai majelis ini selesai, sampai acara ini selesai. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum Jamaah Al-Khidmah yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ketua Al-Khidmah Provinsi Kepulauan Riau, kepada Dr. Haji Muhammad Zainuddin kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan ashabul fadilah, para habaib, para masyayikh, para kiai, para imam khususi, ustadz-ustadzah dan tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Habib Hamid Mauladawilah, Habib Umar Faruk Al-Hirid, Habib Ahmad Al-Haddar, Sayyid Fahmi Sahab, Sayyid Taba bin Sahab, Sayyid Hasim bin Sahab, Sayyid Asri Al-Hirid, Sayyid Ahmad Asgaf, Sayyid Abdul Muttalib Basyaitan. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nabhan, Imam Khususi Kota Batam dan Penasehat Al-Hikmah Kepulauan Riau dan Kota Batam, Bagai Haji Najib Zamzami, Bagai Haji Muhammad Yasin Sulhan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Batam, Bapak Haji Jefridin. Yang sama-sama kita menghormati Bapak Ketua DPRD Kota Batam beserta seluruh anggota DPRD Batam yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Kepulauan Riau, hadir bersama kita Kakan Penak Kabupaten Anambas Bapak Dr. Haji Erizal, Kakan Kemenak Kabupaten Karimun Bapak Jamzuri, Bapak Ibu tokoh masyarakat hadir bersama kita, Ketua MUI Kota Batam dan seluruh pimpinan Ormas Islam Provinsi Kepulauan Riau maupun Kota Batam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Panitia sekaligus Kakan Kemenak Kota Batam Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar dan seluruh jajaran kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu BKMT, ibu-ibu permata dan seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Di tengah pandemi ini kita masih istiqomah untuk melaksanakan hal akbar yang ke-12. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dan sababiyah terkabul doa-doa kita, hajat-hajat kita fiddin wad dunya wal akhirah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama menghadapi masa pandemi Covid-19. Salawat diriring salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan pertama kami mengucapkan salam sekaligus permohonan maaf dari Ketua Umum Jamaah Al-Hikmah Pusat Bapak Haji Emil Sanif Tarigan, yang sedianya beliau berkenan hadir, tapi pada saat yang bersamaan kebetulan sudah sedang berlangsung musyawarah nasional Munas kelima Al-Hikmah di Kota Malang. Tentu mohon doa para masyayikh dan para kiai dan jamaah, mudah-mudahan Munas Al-Hikmah yang diselenggarakan kemarin dan hari ini tanggal 5 dan 6 diberikan kelancaran, menghasilkan hasil munas yang mudah-mudahan membawa manfaat, kebaikan dan perkembangan Al-Hikmah, dan mudah-mudahan makin banyak kontribusi Al-Hikmah kepada masyarakat, umat, bangsa dan negara. Yang kedua, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di tengah pandemi ini kita masih istiqomah melaksanakan hal akbar, tentu dengan menyesuaikan kondisi dan keadaan. Asas al-hikmah adalah kita patuh dan taat dengan segala ketentuan pemerintah, apalagi menghadapi masa pandemi ini. Tentu kita sebagai warga negara harus selalu mendukung upaya-upaya pemerintah dalam hal menghadapi pandemi ini, ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Tentu melalui kesempatan yang baik ini kami juga sampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Batam, Pak Sekda yang berkenan memfasilitasi pertemuan kepala dinas dan jajaran OPD sebelum kegiatan hal akbar ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan hal akbar, karena kami menyadari bahwa pelaksanaan hal akbar yang kami laksanakan sampai ke-12 ini adalah sebagai gawe kita bersama. Kami Al-Khidmah hanyalah inisiator, kami Al-Khidmah hanyalah memulai, tapi sebenarnya kegiatan ini adalah gawe kita bersama, karena kegiatan ini adalah memfasilitasi kegiatan zikir dan doa yang merupakan kebutuhan kita bersama. Tentu adanya dukungan semua pihak, pemerintah daerah, segala jajaran kementerian Kota Batam, seluruh ormat Islam, ibu-ibu PKMT, ibu-ibu Permata dan seluruhnya dalam rangka konsolidasi kerjasama bahu-membahu sehingga hal akbar bisa terlaksana dengan baik. Semoga dengan hal akbar yang kita laksanakan sebagai ikhtiar untuk memperkuat ikhtiar batin kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan pandemi ini dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Dan semoga seluruh hajat-hajat kita, hajat fiddin wa dunya wal akhirah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mewakili pengurus dan jamaah khidmah sekali lagi menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga terlaksananya kegiatan ini dengan ucapan jazakumullah khairal jaza, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi menjadi wasilah dan sababiah terkabulnya hajat-hajat doa kita semua. Demikian kiranya dapat kami sampaikan. Sekali lagi menyampaikan terima kasih. Mohon maaf bila ada yang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, sebelum kita mendengarkan mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Umar Faruk Al-Khirit, terlebih dahulu marilah kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Batam. Dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Bapak Dr. Andes Haji Jefridin. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Jefridin kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan para Habib, di antaranya adalah Habib Hamid Maula Dawilah, Habib Umar
Farouk Al-Khairib, Habib Ahmad Al-Qadar, Habib Rahmatullah, dan yang lainnya. Para kiai, Kiai Haji Najib Zamzami, Kiai Haji Yasin Zulkan, Keterandus Kiai Haji Nabhan, dan yang lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Para ulama, ketua organisasi Islam yang ada di Kota Batam, kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kota Batam Bapak Nuryanto beserta seluruh anggota DPR Kota Batam yang hadir, di antaranya Bapak Rohaijat, Bapak Muhammad Syafi'i, Bapak Aman SPD, dan mungkin ada yang lainnya saya tidak bisa sebut satu persatu. Kemudian Ketua PW Al-Hikmah Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Kiai Haji Zainuddin, Ketua PD Al-Hikmah Kota Batam Bapak Kiai Haji Muhammad Dirham, Ketua Panitia Al-Akbar ke-12 yaitu Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar beserta seluruh jajaran panitia, seluruh umat Islam. Mohon maaf hadir juga di tengah-tengah kita beliau yang mewakili Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, serta Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Sultan ini dalam rangka Aul Akbar pimpinan daerah Al-Hikmah Kota Batam yang ke-12 tahun 2021. Selanjutnya puji dan syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kegiatan kita pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam dan maaf dari Bapak Wali Kota Batam yang seyogyanya hadir bersama-sama kita di tengah-tengah di tempat ini. Tapi oleh karena satu hal beliau tidak bisa hadir dan memerintahkan saya untuk mewakili beliau. Yang kedua, tadi kita sudah bersama-sama berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, yang kita bacakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya atas nama pemerintah Kota Batam mengucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya pengurus pimpinan daerah Al-Hikmah yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan ini, dan selamat dan terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir di tempat ini. Yang ketiga, tadi Bapak pimpinan daerah Provinsi Kepulauan Riau Pak Zainuddin sudah menyampaikan bahwa pada saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Betul, hari ini saya sangat khawatir sekali karena sudah dapat data hari ini positif 51 orang. Kemarin ada 116 ditambah 51, maka hari ini masyarakat Batam yang terkena COVID-19 166 orang. Oleh karena itu, saya atas nama Wali Kota Batam, atas nama tim Satgas Kota Batam mengajak dan menghimbau kepada kita semua masyarakat Batam untuk melakukan minimal dua hal. Yang pertama, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan vaksinasi. Alhamdulillah untuk masyarakat Batam untuk dosis 1 sudah 100%, dosis 2 sekitar 86%, dan dosis 3 yang booster itu juga sudah dimulai di Kota Batam. Namun usaha ikhtiar yang kita lakukan ini harus dibaring dengan doa, dan alhamdulillah doa yang kita sampaikan tadi yang dipimpin oleh para
ulama kita. Mudah-mudahan dihijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama-sama mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Umar Faruk Al-Khairad. Kepada Yang Mulia Al-Habib Umar Faruk Al-Khairad kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya ta'zimi, segenap tokoh-tokoh agama, para habaib, para alim ulama, para imam khususi Majlis Al-Khidmah, wa nakhusu bidzikri kepada Al-Habib Hamid Maulad Dawilah, Al-Habib Fahmi bin Syahab, dan segenap habib-habib yang lain, dan kepada juga guru kita Kiai Haji Nabhan, dan segenap para tokoh-tokoh agama yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada beliau. Kepada tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, dan segenap semua tokoh masyarakat yang hadir, kita doakan mudah-mudahan semua tokoh agama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberi panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan mereka selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka selalu sabar dalam menuntun kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kota Batam ini khususnya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat Allah. Nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita digerakkan oleh Allah, langkah kita diringankan oleh Allah
untuk hadir di majlis yang mulia, di bulan yang mulia, berzikir kepada zat yang paling mulia, bersolawat kepada makhluk yang paling mulia, mengenang sejarah orang-orang yang mulia, dan berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi hamba yang mulia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan yang hadir tidaklah pulang nantinya kecuali dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat qabul dunia dan di akhirat. Yang punya hajat dipermudah oleh Allah, diperlancar oleh Allah, dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak turunan yang soleh dan solehat. Dan insya Allah kita semua nantinya akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, betapa mulia perkumpulan kita. Ini perkumpulan kita adalah perkumpulan yang insya Allah penuh dengan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abul Hasan Asyadzili, beliau mengatakan, idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah. Beliau mengatakan, ketika engkau melihat pada dirimu jauh daripada ulama, tidak suka kepada orang soleh, ketahuilah di saat itu engkau adalah orang yang diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin akan tetapi, idza ra'aita nafsaka muqbilatan li ahlillah, tapi kalau kita ini hadir di majlis para ulama, dekat dengan mereka, cinta kepada orang soleh, fa'lam, ketahuilah bahwasanya kita termasuk hamba waqifun bibabillah, kita termasuk hamba yang sudah bersimpuh di pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kita peringati adalah orang-orang yang mulia. Merekalah adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mensifatkan para wali Allah ibadun kiramun atharullaha rabbahum wa atharahum wa ikhtassahum bil wilayati. Kata Al-Imamul Haddad, mereka ini para wali Allah adalah sekelompok hamba Allah yang mulia, yang mana hidup mereka sibuk mendahulukan hak-haknya Allah, sibuk berkhidmah kepada Allah daripada sibuk menjalani kemauan mereka sendiri. Ketika malam hari hamba Allah banyak yang tidur, mereka bangun malam untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bermunajat kepada Allah. Ketika siang hari banyak hamba Allah yang sibuk mencari dunia, mereka para wali Allah sibuk menghabiskan waktunya untuk berdakwah, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu mereka, harta mereka, bahkan nyawa mereka, mereka korbankan untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Mereka lebih mendahulukan ridha Nabi Muhammad daripada ridha yang lainnya. Sehingga fa'atharahum waqtassahum bil wilayati, mereka juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba khususiyah, mendapatkan magom kemuliaan yang tinggi, yaitu magom waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anasahum bil qurbi minhu wa birridha habahum wa asqahum bika'sil mawaddati. Ketika mereka dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah, Allah beri mereka setiap harinya hidupnya tenang dan bahagia. Hidupnya para wali Allah serasa hidup di surga sebelum masuk surga nanti di hari kiamat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kehidupan para wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Hidupnya para orang soleh, mereka bahagia.
hidup di dunia senang, serasa hidup di surga sebelum masuk surga yang kelak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Berkah adanya para wali Allah, berkah kita memperingati haul mereka. Ketahuilah hadirin, ketika Allah ada melihat banyak wali Allah, yadfa'ullahul balaya, insyaallah Allah akan angkat semua musibah yang akan menimpa kepada kita. Insyaallah Allah angkat segala penyakit yang Allah akan turunkan kepada kita. Barokah kita memperingati haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memperingati haul Hadratus Syekh Ahmad Asrari radhiyallahu taala anhum ajmain. Insyaallah kita diberi hidup yang bahagia, kita diberi hidup yang senang, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaulahumu bainal anami ladubdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan adanya para wali Allah, sungguh Allah akan hancurkan semua gunung yang ada di bumi ini. Allah akan luapkan semua air laut yang ada di bumi ini. Tapi Allah masih rahmat kepada kita. Allah memandang banyak orang soleh, banyak wali Allah. Allah beri keamanan dan Allah beri kesenangan dan ketentraman di sekitar kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, haul yang kita laksanakan tiap tahun kita harus memperoleh buahnya. Apa buah daripada kita hadir haul? Kata ulama, kita harus menjalani apa yang dijalani oleh para aulia wassalihin. Kita harus mempunyai amal ibadah, akhlak seperti mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mewakili lisan para wali Allah mengatakan, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Beliau mengatakan, daripada hal sesuatu yang membuat hatiku bahagia, daripada sesuatu yang membuat hati Syekh Ahmad Asrari bahagia, yang membuat sesuatu yang membuat hati Nabi Muhammad bahagia, bangga kepada kita, luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi, tetapnya kita, adanya kita di jalan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan kita berpaling dari jalan para aslafun as-salihun, meskipun sejengkal pun jangan. Kullu man sara ala darbin wasal. Sayyidina Ali mengatakan, setiap orang yang ada di jalan, di rel para aulia salihin, dia akan sampai kepada Allah sebagaimana mereka sampai. Ikutilah akidah mereka, ikutilah thariqah mereka, ikutilah akhlak mereka, yang mana dengan akhlak dan thariqah dan ibadah mereka bisa membuat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita harus ada di jalan mereka. Yang kedua, wahahya a'malun khalat an syawaibin. Amal mereka, kalau kita ingin berkumpul dengan Syekh Ahmad Asrari kelak di hari kiamat, kita harus mempunyai akhlak seperti akhlak beliau, ibadah seperti ibadah beliau. Ibadah mereka para wali Allah adalah mengerjakan satu amalan ibadah, tapi amal mereka hadirin bersih daripada kotoran hati. Hati mereka tidak mengenal sombong, hati mereka tidak mengenal ujub, hati mereka tidak mengenal bangga atas amalnya. Hati mereka penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir akan mendapatkan derajat seperti derajatnya mereka para wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa hiya a'malun khalat an syawaibin. Selanjutnya, wa ilmun, jalan para ulama, yaitu ilmu agama. Tidak bisa menjadi wali Allah kalau enggak punya ilmu agama. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman
dan mengangkat derajat lebih tinggi lagi merekalah yang belajar ilmu agama. Syarat menjadi wali Allah harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa jadi wali Allah. Bagaimana mau jadi kekasih Allah sedangkan dia tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia mau jadi kekasih Allah kalau dia nggak tahu mana yang halal, mana yang haram? Mereka nggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, mattakhadallahu waliyan min rajulin jahil. Sampai kapanpun Allah tidak akan mengangkat hamba menjadi wali Allah kalau hamba itu tidak punya ilmu agama. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang punya ilmu agama senantiasa hidup meskipun mereka sudah meninggal. Tapi naudzubillah, kalau nggak punya ilmu agama, meskipun zahirnya hidup tapi hakikatnya sudah mati dan jasadnya sudah terkubur duluan, naudzubillah. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum, qad mata qaumun wa hum finnasi ahya'u. Kata ulama, ada sekelompok hamba, meskipun hamba ini sudah meninggal, kebaikannya tidak ikut meninggal. Meskipun hamba ini sudah meninggal, tapi serasa hidup di antara manusia, dia hidup ila yaumil qiyamah. Al-jahiluna mawata, orang yang enggak punya ilmu itu sudah mati duluan qabla mautihim. Wal jahiluna fa in matu wa ahya'u. Mereka orang-orang yang punya ilmu agama, meskipun jasadnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi serasa dia masih hidup dan ada di sekitar kita ila yaumil qiyamah. Kita lihat hadirin, Syekh Ahmad Asrori sudah lama beliau meninggal, tapi Masya Allah ilmunya manfaat sampai detik ini, ibadahnya manfaat barokah sampai detik ini, kemudian thariqahnya manfaat sampai sekarang ini. Karena beliau selain ahli ibadah, beliau adalah orang yang mempunyai ilmu agama. Mereka para wali Allah akhlaknya mulia, mereka para wali Allah mempunyai lisan yang bersih, tidak mempunyai lisan yang kotor. Lisannya jauh daripada mencaci, lisannya jauh daripada menghina. Lisan mereka bersih daripada membid'ahkan, mensyirikkan, mensesatkan muslim yang lainnya. Mereka punya lisan kalamuhum layyin, lisan mereka bersih dan ketika berbicara lemah lembut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangankan mereka ceramah, sebelum ceramah kita pandang wajah orang soleh sudah bisa membuat kita dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ru'u dzukirallah, kata Nabi Muhammad, tanda orang yang soleh sebelum dia ngomong kita pandang wajahnya sudah bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka punya akhlak. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqon an zainil wujud. Akhlak para wali Allah, akhlak mereka yang santun, tiada lain sumbernya satu, yaitu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menghina yang lainnya, tidak pernah menjatuhkan yang lainnya. Lisan mereka basah dalam berzikir kepada Allah, lisan mereka basah dalam menasehati umat sesama muslim. Kalamuhum layyinun wa wajuhum basyus, wajah mereka selalu berseri-seri. Ketika di hadapan manusia selalu menebarkan senyuman yang indah seperti senyuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang habaib mengatakan bahwasanya kehidupan para wali Allah baina sobri wal jabri. Kehidupan para wali Allah ini antara sabar dan senang menyenangkan hati hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-basyashatu fin nahar wal buka'u bil lail. Sifatnya para wali Allah kalau siang hari bertemu dengan hamba Allah selalu senyum, tapi ketika malam bermunajat kepada Allah mereka menangis mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa manfaatnya ilmu yang luas tapi kalau enggak punya akhlakul karimah? Apa manfaatnya ilmu kalau enggak punya adab? Seorang ulama mengatakan man la adabalahu la ilmalah.
sepintar apapun ilmunya, seluas apapun ilmunya, tapi kalau dia nggak punya adab, nggak punya akhlak, seakan-akan ilmunya hambar, sia-sia. Hadirin naudzubillah. Mereka para wali Allah mempunyai amalan yang bersih, bersih dari kotoran hati, mempunyai ilmu agama. Kemudian yang ketiga, mereka punya akhlak. Dan yang terakhir, wa kathratu awradi, mereka ketika melaksanakan ibadah, mereka istiqomah dalam ibadah. Lihat pada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita tadi baca manaqib beliau, diantaranya waktu-waktu beliau makmur bitta'ah, makmur dalam menjalankan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang soleh itu tidak mencari karomah. Para wali Allah tidak mencari karomah, mereka hanya mencari satu, yaitu al-istiqomah. Lihat manaqib para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kurang mulia apa sahabat Rasulullah? Hidup bersama Nabi Muhammad, mondoknya dengan Nabi Muhammad, belajar ilmu langsung kepada Rasulullah SAW. Tapi di kitab sejarah-sejarah mereka, sedikit mereka para sahabat yang mempunyai karomah. Karena memang karomah bukan tujuan utama mereka. Tujuan utama mereka para wali Allah satu, al-istiqomah, li'annal istiqomata khairun min alfi karomah. Karena siapapun yang punya istiqomah dalam ibadah, maka satu istiqomah lebih bagus, lebih baik daripada orang yang punya 1000 keramat. Inilah jalan mereka hadirin. Marilah kita berjalan di jalan mereka. Jangan berpaling dari jalan mereka. Kullu man saro ala darbin wasol. Kalau kita punya amalan bersih dari kotoran hati, punya ilmu agama, akhlakul karimah, dan insya Allah kita istiqomah dalam ibadah, insya Allah hadirin, kita di dunia memperingati haul Syekh Ahmad Asrori di dunia, insya Allah di akhirat kita berkumpul dengan Syekh Ahmad Asrori radhiyallahu ta'ala anhu. Insya Allah yang hadir berkumpul di dunia untuk Nabi Muhammad, insya Allah di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hajatnya qabul dunia akhirat, dosanya diampuni oleh Allah, anaknya soleh solehat, dan insya Allah kita semua nantinya akan menutup umur dengan husnul khatimat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi jahi man unzila alaihi al-Fatihah وببركات الجيلاني وإسحاق الوسيلتين لمن تبين منه الفاتحة. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. افتح لنا وأهلنا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا أبواب الخير، واهدنا سبل الخير، واجعلنا من أهل الصلاح والخير، واخلطنا مع خلطاء أهل الشكر والخير، واعملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير، واحشرنا غدا مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير، إنك ولي كل توفيق والخير ودافع كل الشر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق على الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير ووفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير، إنك على كل شيء قدير.
وبإجابة دعوات الصالحة الجدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan berakhirnya doa Fatihah tadi, maka berakhir pula majlis pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, menyehatkan lahir dan batin kita, dan memudahkan hati kita untuk dapat hadir di majlis-majlis berikutnya. Saya selaku pembawa acara menyusun 10 jari memohonkan maaf jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam penyampaiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk senantiasa menggunakan masker di mana saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala